Oke, di sini kita ada bintang tamu, salah satu siswa Culinary Academy, dia salah satu siswa teladan kita ya, teman-teman. Atas nama Dimas Setiawan. Ayo, mana tepuk tangannya untuk Dimas semuanya? Ayo seruangan. Ayo, Dim. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Dimas Setiawan. Aku berasal dari Riau, Pekanbaru, umurku 18. Waduh, di Riau nih, Pekanbaru ya? Iya mbak. Dari lahir di Pekanbaru atau blasteran mungkin Dimas? Emang lahir di Pekanbaru. Oh begitu. Oke Dimas, kita hari ini bakalan ngobrol-ngobrol santai seputar dengan Culinary Academy ya. Tapi kalau nanti di sisi-sisi yang lain juga nggak apa-apa sih. Oke, di sini aku mau ini menanyakan kira-kira background sekolahnya di mana Dimas dulu. Aku dulu sekolah di Imam Syafi'i 2 Pekanbaru. Itu SMA-nya ya? Iya SMA-nya. Oh berarti memang Dimas belum ada background kulineri sebelumnya, bukan di SMK Belum. gitu. Oh iya. Terus SD, SMP, SMA di Pekanbaru kah? Atau Iya, bagaimana? Di Pekanbaru, semua di Pekanbaru. Oh semuanya di Pekanbaru berarti ya? Iya. Terus bagaimana nih ceritanya sehingga Kak Dimas menemukan IONS Culinary Academy ya lebih tepatnya. Awalnya tuh tamat SMA, aku awalnya pengen masuk kuliah jurusan manajemen. Oke. Cuman ngelihat akunya sadar diri kan malas belajar. Iya. Akhirnya ayah nyaranin masak aja. Terus ngeliat di Google sekolah masak yang bagus, ada keluar ION. Sama aku lihat wah di Jogja kan, pengen ke Jogja juga. Akhirnya bilang ke ayah. Udah terus ya udah. Jadinya di ION. Di ION. Tapi gimana tuh ceritanya? Kenapa nih milih IONS? Kan pasti kan waktu searching di Google itu pasti banyak tuh sekolah-sekolah Iya. yang lain. Terus kenapa alasannya oh ini nih yang IONS aja nih, gimana tuh cerita awalnya? Awalnya itu karena ada teman ayah kan chef juga. Dia nyaraninnya di Bandung. Terus banyak pertimbangan kan. Akhirnya aku tuh seharusnya aku masuk ION angkatan 22. Bareng sama Ali sama Iya, Fadil ya? cuman karena banyak pertimbangan akhirnya kan wah nggak jadi. Terus akhirnya aku mutusin ke Jogja dulu aja, nyobain dulu. Akhirnya ke Jogja nyobain camp 10 hari, wah ternyata enak di ION. Jadinya langsung di Oh ION berarti aja. kemarin nyoba dulu ya trial Iya. yang ngambil yang Camp. holiday camp gitu ya, Iya. culinary camp. Oke. Terus gimana nih masuk dunia kulinernya itu terinspirasi dari siapa? Kok pengen belajar kuliner gitu? Kan awalnya dulu ayah yang nyuruh nih, terus kira-kira setelah ini ada nggak inspirasi? Inspirasinya sih waktu itu lagi nongkrong sama ayah sih di Pekanbaru, lihat wah kafenya di dalam gang tapi orang pada nyari soalnya enak. Akhirnya ayah nyuruh wah kayak gini aja nih kuliner aja, soalnya kan kalau udah rame gitu kan enak, duitnya kan pasti. Asik, iya ya, harus mikirin dari sekarang. Oh iya ya, walaupun nggak jadi manajemen, yang penting harus ini ya, otak bisnisnya tetap Iya. ya, benar. Terus aku mau nanya nih, kenapa nih milih Culinary Academy? Kan setelah kemarin milihnya itu culinary camp, itu kan culinary college kan ya, itu per course. Terus kenapa milih Culinary Academy yang pendidikan 1 tahun? Soalnya Kenapa? pengen difokusin. Oh difokusin. Ya, soalnya kan aku kan pengen jadi chef hotel, profesional chef. Makanya difokusin masuk akademi. Oh gitu. Terus selama di Culinary Academy gimana nih rasanya waktu belajar? Rasanya sih di ION sih seru sih. Serius? Chefnya baik-baik, terus karena yang ngajar satu orang satu chef jadi ngertinya cepet. Soalnya kan aku orangnya nggak gampang cepet tanggap gitu. Jadi sih kalau teman-teman sih worth it sih masuk ION. Asik. Apalagi kemarin waktu Culinary Camp tuh Dimas kan agak pendiam ya, sendiri gitu ya. Iya. Gimana tuh perasaannya waktu awal-awal Culinary Camp tuh? Awal dulu aku ngeliat kok kayak agak gimana, agak pemalu. Sekarang udah enggak sih aku lihat-lihat ya. Gimana? Ya dulu sih aku emang introvert. Cuman karena udah kenal kan ditemani, wah ternyata orang-orangnya seru. Asik. Jadi ke bawah juga. Sekarang udah nggak malu lagi.
Terus Dimas karena kan kemarin bilangnya mau daftar di angkatan 22. Sekarang berarti Dimas angkatan berapa nih? Angkatan 24. Oh, angkatan 24. Oh iya iya iya. Terus sama siapa aja nih teman-temannya di angkatan 24? Teman-teman aku itu di angkatan 24 ada 4 orang. Ada namanya Mas Dito, terus yang cewek 2 orang, Kesha sama Husna. Ya gimana tuh? Kan sekarang lebih banyak tuh. Seru nggak tuh? Seru. Seru banget Seru, ya pasti. seru. Apalagi rame kan temennya ya. Iya. Iya. Terus kira-kira nih selama di Ion setelah kan udah lama nih kan ya di sini ya. Kira-kira goals ke depannya buat belajar gimana nih? Kira-kira Terus mau kedepannya gimana? sih aku sih pengen fokus sama ngasah mental sih. Soalnya kan buat bentar lagi kan mau OJT, 3 bulan lagi kan, 3 bulan 4 bulan ya. Pengen itu sih. Oh. Fokusin ke hot kitchen sama fokusin mental. Oh mental ya, iya. Berarti pengennya ngambil hot kitchen nih, nggak bakery? Enggak, Oh. kurang itu soalnya di Kur- bakery. Oh kurang juga, iya. Terus aku mau tahu nih, hot kitchen itu apa sih? Hot kitchen. Hot kitchen itu di kitchen bagian yang masak-masaknya. Kayak ya oriental, western ya, intinya yang bagian masaknya lah. Oke oke. Terus bagian lain apa aja biasanya kalau yang ada di hotel tuh? Kalau di hotel sih serasa lengkap sih, pastry bakery, oriental, western sama Nusantara serasa lengkap kalau di hotel. Oke oke. Terus aku mau nanya nih, selama belajar di sini, kira-kira masakan apa nih yang paling disuka? Selama udah Kalau praktek banyak nih. Selama di sini sih yang paling enak tuh rawon. Rawon. Iya. Udah dipraktekin kah ini? Gimana ceritanya? Udah. Jadi awalnya kan belajar sama chef, ada chef Ion namanya chef Yudi. Masak rawon wah enak. Terus kebetulan pas aku semalam balik, aku masakin di rumah, pada suka keluarga semua. Oh oke oke. Suka keluarganya sama masakannya? Suka. Untuk yang rawon dimasakin siapa aja? Apa sering masak di rumah kemarin waktu balik? Apa cuma rawon aja yang dimasakin waktu di rumah? Banyak, ada beef stroganoff, masak steak juga. Oh Terus ada masak untuk pastry-nya ada unbaked cake. iya iya. Terus gimana review keluarga? Ya reviewnya sih enak, cuman ya menguras duit. Kenapa tuh, gimana ceritanya menguras duit? Soalnya kan aku kan pas belanjanya ngikutin yang barang Ion kan. Iya iya iya. Totonya wah mahal. Oh iya. Heeh. Soalnya tuh ayah sempat kaget soalnya kena hampir 2 juta 3 jutaan. Iya iya. Soalnya belinya yang 1 kilo ya. Iya. Bisa sampai beli kenor, demi glaze yang 1 kilo kayak gitu ya. Iya. Iya iya. Iya. Gimana terus tanggapan keluarga dari hasil masakan? Siapa aja yang udah nyobain masakannya Dimas kira-kira? Nenek, om, ayah, ibu, ya hampir semua sih. Ya perkembangan sih jauh. Yang dari dulu emang nggak bisa sama sekali nggak bisa masak, sekarang udah kalau di Iya. rumah masak terus. Iya apalagi kan nggak ini ya, nggak dari backgroundnya nggak dari yang kulineri kan ya. Iya benar. Oke. Aku dengar-dengar nih kemarin katanya keluarganya juga ikut kesini kan ya? Karena Iya. senang. Gimana tuh ceritanya? Mungkin boleh diceritain. Jadi ya keluarga kan seneng, wah ternyata ada perkembangan. Terus nenek penasaran, nenek kan wah gimana sih tempatnya, Oh kayak iya. diajak sini. Oh nenek juga ikut keliling ke sini tur kemarin? Iya semalam ngeliat dapur, Oh langsung ke sini, masuk ke sini. Ada orang di sini waktu itu? ada Mbak Putri. Oh iya iya iya. Terus ini aku mau nanya, keluarganya ada yang dari background masak nggak sih? Dimas mungkin? Nggak ada, Nggak ada sama sekali? nggak ada sama sekali. Berarti Dimas yang mempelopori nih ya? Iya benar. Oke keren juga nih. Udah pernah dijual nggak masakannya? Maksudnya open PO gitu? Kayak masakan hasil Sekarang masakannya? sih belum sih. Belum pernah ya? Soalnya aku untuk sekarang masih fokus ngasah skill masak dulu aja. Ntar kalau emang udah enak pas baru kayaknya. Oke, terus selama belajar di sini nih kan pendidikan, kira-kira pelajaran apa yang paling disukain sama Dimas? Untuk di sini pelajaran paling disukai Oriental sama Nusantara. Oriental sama Nusantara. Kenapa? Alasannya kira-kira? Pertama azan ya. Pertama Waduh. Masya Allah, tabarakallah. pertama kalau Oriental Nusantara masaknya nggak ribet, ya mudah terus enak. Hmm, Western juga sih, Western ya
paling mudah sih western juga mudah. Oh cocok ya sama lidah western gitu? Cocok sama Untuk aku sih kurang cocok. kurang cocok ya? Aku sih lebih oriental sama Nusantara. Oriental sama Nusantara, oh begitu. Kemudian selama di sini kira-kira udah tahu proses masak apa aja? Selama di sini ya untuk Nusantara, oriental, western udah bisa. Masak udah bisa. Kalau untuk pastry sekedar membuat bisa, Sekedar tapi bisa membuat bisa. Kalau ditanya bisa membuat. Kan tadi ngomong paling disuka oriental sama Nusantara nih. Iya. Kira-kira menu yang paling disuka di oriental sama Nusantara tuh apa? Waktu buat apaan yang paling mengesankan banget nih? Kira-kira Untuk apa? oriental sih beef bulgogi. Kalau untuk Nusantara udah pasti rawon. Asik, rawon ya, tetap rawon nomor Rawon satu ya. nomor 1. Mungkin bisa dijelasin itu apa beef bulgogi itu dari mana tuh masakannya kayak gimana? Beef bulgogi itu masakan dari Korea. Dia kayak daging, terus ntar ada dikasih parutan pir sama bumbu-bumbu, ada soyu juga, kecap asin. Ntar di ini di pensir. Oh, oke. Terus kira-kira favorit chefnya gimana? Favorit chef aku sih untuk Dion, Chef Yudi. Ini aku sering banget ngeliat-liat nih Kak Dimas tuh sering banget membuntuti Chef Yudi teman-teman di sini. Misalnya kalau Chef Yudi ada kelas jam 9, Kak Dimas kelas jam 3, dia bisa datang jam 9 ke sini. Bener Dimas? Bener, Kenapa tuh? ngefans soalnya. Ini salah satu fans berat Chef Yudi ya? Iya. Iya. Kenapa tuh? Kenapa? Soalnya orangnya Chef Yudi tuh orangnya lucu sama keren. asik. Suka ngelawak terus. Oh, makanya semangat ya kesini jadinya setiap pagi standby walaupun kelas jam 2:30 tapi udah standby di sini dari pagi Iya. ya Kak ya. Harus. Harus. Oke. Chef Yudi ngajarnya apa aja? Setahu Kak Dimas. Chef Yudi dia ngajar oriental sama Nusantara. Terus selama di sini belajar di sini kira-kira pengalaman berkesannya apa? Pengalaman berkesannya sih ya bisa bercanda sama chef ya. Soalnya kan di dalam pikiran sebelum masuk itu kan wah dunia kitchen keras. Tapi sini sih belum aja nih. Belum aja ya, belum. Tapi aku sering ngeliat kamu di office ya bareng sama chef ngobrol gitu juga ya udah sering sharing sama chef. Mencari ilmu kan, Mbak. Asik, mantep itu. Harus itu memang. Dunia chef emang kenapa tuh makanya terkenal keras. Tapi gimana nih pas belajarnya kamu caranya? Kan apakah di sini chefnya juga keras atau bagaimana? Mungkin di sini karena berhubung masih belajar ya. Jadi di sini chefnya sih rekomen, lembut, suka bercanda, cepat ngertinya. Mungkin kalau di hotel berbeda 90 derajat mungkin ya. Iya, mungkin beda ya, apalagi dunia kerja ya. Iya. Terus aku mau nanya nih, kira-kira ada pandangan nggak mau OJT di mana? Kalau aku sih Tempatnya. untuk OJT sih di Jogja aja sih. Paling enggak kalau enggak di Marriott, kalau enggak di Tentrem. Oh gitu. Kenapa nih Jogja? Perasaan kemarin aku dengar ada yang pernah bilang mau ke Bali, ada yang bilang mau ke Pulau Komodo, kayak gitu gimana nih? Tadi udah minta loh, tadi pagi udah bilang, Mbak aku besok di ini aja, aku besok di Pulau Komodo aja. Gitu. Kalau di Bali sih Labuan aku Bajo katanya kemarin. kalau di Bali mikir-mikir ini sih Mbak, repot kan. Harus pindahan nyari kos lagi. Kalau di Komodo sih di Pulau Komodo Labuan Bajo gitu ya. mikir sih kayak nggak ada tempat kos dari sana. Ada lah. Itu Kenapa? bercanda doang Mbak. Oh bercanda doang. Nggak Tapi mungkin, kamu kan? semangat banget loh tadi pagi ngomongnya kayak, Mbak, tolong Mbak besok aku di Labuan Bajo aja ya Mbak gitu. Soalnya kalau Labuan Bajo itu kan emang tempat wisata kan. Terus kayaknya nggak ada ini nggak sih, nggak ada kayak penduduk nggak sih di sana. Aduh dong. Setelah aku mikir-mikir itu juga wah, ntar cuman ada komodo doang kan di sana. Ntar kena telan gitu lagi. Kira-kira nanti OJT itu biasanya berapa lama? 6 bulan kalau Dion sih katanya 6 bulan ya. Udah ada persiapan mungkin? Ya ini Mak, persiapan Mental ya? mental ya. Mental sih harus. Kira-kira Dimas berangkatnya kapan? OJT-nya? Kayaknya sih aku berangkat OJT-nya di bulan November. Oh November ya? Kelasnya selesai baru November ya? Iya. Ini sekarang lagi kelas apa aja Dimas? Yang lagi Sekarang ini? aku lagi kelas barista sama gizi.
Oh, barista sama gizi. Menurut kamu gimana nih kelas barista? Ya seru, ngajarnya seru, enak, ngerti cepet, terus praktik terus kan, jadi udah bisa buat Buat kopi, apa tuh? bisa buat kopi latte. Iya. Udah bisa itu enggak kayak bikin angsa, bikin love Wah, atau bikin angsa apa? kayaknya nggak bisa ya, Pak. Iya. Tapi kalau bikin love bisa. Udah bisa. Oh, Bisa. keren. Terus tadi katanya belajar gizi. Biasanya belajarnya apa aja sih kalau gizi itu? Kalau gizi biasanya belajarnya lebih ke hitung-hitungan, kayak berapa kalori, terus sama makan makanan apa yang nggak boleh. Berarti kan diet lambung kan nggak boleh, ada kan yang beberapa makanan yang dia nggak boleh, yang seperti berminyak. Ya gitu sih Pak, lebih ke hitung-hitungan sama makanan yang nggak boleh. Hitung-hitungan apa tuh? Hitung-hitungan kalori. Oh, itu ya. Oke. Oh. Belajar gizi. Sejauh ini yang pernah dipraktekin menu untuk apa aja? Sejauh ini menu ini sih. Diet apa aja mungkin? Kemarin apa ya? Masak apa ya kemarin ya? Ayo. Aku bilangin sama chefnya loh nanti nih. Masakan Korea tapi aku lupa deh namanya. Pokoknya masakan Korea. Gungbap. Gimbap. Gimbap ya, bener gimbap. Iya, itu untuk apa tuh? Itu buat diet biasa sih. Oh, Kan dia pakai rice Shirataki. shirataki. Iya, benar. Kemudian aku mau nanya nih, excited nggak kalau misalnya bakalan OJT tuh? Pasti. Soalnya kan ya nggak sabar lah. Soalnya kan pengen mencoba yang real kan. Pengen coba wah di hotel nih. Soalnya kan dapat banyak kata chef di hotel keras. Jadi pengen langsung. Pengen langsung ngerasain gimana rasanya. Iya. Kan ada nih teman-teman yang lain juga lagi OJT. Kira-kira pernah ketemu nggak atau kenal, mungkin udah Pernah. nanya nggak, sama siapa tuh nanya? Sama Bang Ajim. Oh ya, Bang Ajim. Udah sharing session mungkin sama Bang Azim? Ada sih, dia Bang Ajim kan di Royal. Terus aku tanya, di Royal kerjanya berapa lama? 15 jam katanya. Aku sih kaget. Wah 15 jam gimana ya? Biasanya kalau sama Bang Jim tuh, Bang Azim tuh diiniin apa aja? Di sharing sessionin apa aja? Dikasih. Baru ini soalnya kan jarang ketemu Bang Ajim, soalnya kan lagi OJT juga. Jadi sih waktu itu ketemunya sih pas kelas ini sih ada acara ngehias kue sih. Oh ya Iya. ya, sama PP Bags itu ya. Enggak, PP Bags. Oke. Goals kedepannya bakal gimana nih setelah, misalnya nih setelah nanti UJT udah wisuda, kira-kira bakal gimana Dimas? Selanjutnya Aku sih mau ngapain? fokus nyari pengalaman dulu di hotel. Ntar kalau udah rasa mumpuni baru buat restoran kayaknya. Amin. Amin. Ya, amin ya robbal alamin. Terus kira-kira apa nih pesan dan pesan-pesannya untuk para teman-teman yang pengen belajar jadi chef pemula kayak Dimas, kan maksudnya belum ada backgroundnya nih. Kira-kira apa Ya nih? untuk teman-teman yang emang baru terjun di dunia kitchen, ya aku saranin kalau mau yang pengalaman yang enak di Ion. Asik. Soalnya kan kalau di universitas gitu kan rame gitu kan sekali kelas 20 orang. Kalau di Ion sih aku jamin ngertinya cepet. Terus chefnya asik juga seru-seru. Rekomen banget di Pastinya. Ion. Iya. Tipsnya apa mungkin untuk awal-awal pemula mungkin menurut Dimas? Untuk pemula sih ya dengerin aja chefnya ya. Iya, mungkin apa yang perlu dipersiapkan waktu baru mau belajar gitu? Kalau di Ion sih Santai aja. santai ya. Iya, soalnya Nggak ada yang enjoy perlu ya. dipersiapkan ya, enjoy. Yang penting ya chefnya jelasin ini aja diperhatiin Oh, biar iya. cepat ngerti. Gimana sekarang udah banyak ngerti sesuatu hal? Udah sekarang udah banyak. Keren Dimas. Oke, mungkin ini dulu dari kita. Sampai berjumpa lagi teman-teman. Saya Ica. Saya Dimas. Kami undur diri. Dadah. Sekian, terima kasih. Dadah.